Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah sehat? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadani dengan nomor induk mahasiswa 230104 010104. Nah, di sini saya akan menampilkan video membuat tugas middle test mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SSOS, MSOS, tentang mind mapping yang mencakup tinjauan umum tentang ilmu dakwah, konsepsi dan posisi dasar hukum dakwah, fungsi dan tujuan dakwah, lalu proses dan unsur-unsur dakwah, dan yang terakhir objek studi ilmu dakwah. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, kita bicara tentang tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Tinjauan umum tentang ilmu dakwah itu terbagi menjadi 4. Baik, yang pertama, pengertian dakwah. Dakwah adalah satu kata yang memiliki makna begitu luas. Bisa berarti perjuangan, bisa pula berarti jalan mulia yang ditempuh seseorang dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dan dekat dengan hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keislaman seperti pengajian, khutbah, dan arti-arti sempit lainnya. Dari pemahaman ini, kata dakwah mengalami penyempitan makna. Selanjutnya, fenomena dakwah. Di sini dicontohkan bahwa sebuah fenomena yang terkait dengan dakwah, namun di kalangan awam tidak nampak nilai dakwahnya, seperti seorang dokter ketika memberikan suntikan kepada pasiennya, mengucapkan basmalah, kemudian tatkala memberikan resep, dokter berkata bahwa apa yang dia berikan kepada pasien tersebut hanyalah sebuah ikhtiar semata. Kesembuhan sepenuhnya adalah kekuasaan Allah. Dengan demikian, si pasien diharapkan untuk senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan oleh dokter kelihatannya sepele, namun bagi si pasien, ini adalah sebuah pengingat agar kembali dekat dengan Allah. Dari contoh ini, sebenarnya si dokter telah melakukan dakwah berkait dengan profesinya. Contoh ini merupakan sebuah fenomena yang erat dengan istilah dakwah, dan untuk itu istilah dakwah perlu dijabarkan kembali artinya. Lalu, ada tinjauan semantik dakwah. Ditinjau dari segi bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan. Da'a adalah fi'il madi, yaitu kata kerja di masa lalu. Kata da'a memiliki arti memohon, meminta, berdoa, dan memanggil sebagaimana dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 25 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi. Dengan kemudian, apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Yada'u ini adalah fi'il mudhari, yaitu perbuatan sedang atau akan dilaksanakan. Kata yada'u yang berarti panggilan, ajakan, seruan, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Lalu da'watan, dakwah adalah isim masdar. Kata ini memiliki arti doa dan dakwah sebagaimana dalam Quran Surah Ibrahim ayat 44 yang artinya, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan, kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktunya sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Kepada mereka yang dikatakan, bukanlah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Selanjutnya, definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Menurut istilah terminologi, para ulama dan para ahli lainnya memberikan definisi yang bermacam-macam untuk kata dakwah. Antara lain, yang pertama, dari Syekh Ahli Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan munkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.
Lalu kita akan membahas konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang pertama, memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama, ajaran dan hukum dalam agama Islam. Ini adalah bagaimana mereka memainkan peran dalam memahami pesan dan hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Islam yang dianggap sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk moral, etika, dan hukum yang mengatur kehidupan umat Islam. Untuk memahami Al-Quran, pemahaman bahasa Arab, tafsir atau penjelasan, dan konteks sejarah sangat penting. Ulama dan cendekiawan Islam mengembangkan tafsir Al-Quran untuk membantu umat Islam memahami pesan-pesan dalam kitab suci ini. Yang kedua, hadis. Hadis adalah catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyediakan penjelasan lebih lanjut tentang implementasi ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hadis membantu dalam memahami konteks sosial dan praktik Islam seperti ibadah, etika, dan hukum. Hadis dikumpulkan oleh para perawi yang memiliki reputasi baik dalam menjaga keabsahan dan keandalan informasi tersebut. Ada banyak koleksi hadis dan yang paling terkenal adalah koleksi Bukhari dan Muslim. Untuk memahami pesan dan hukum dalam Islam, umat Islam sering merujuk pada Al-Quran dan hadis secara bersama-sama. Pemahaman Al-Quran dan hadis secara tepat memerlukan ilmu pengetahuan dan interpretasi yang cermat dan seringkali dibantu oleh ulama dan cendekiawan agama. Pemahaman yang akurat dan konteks sosial yang diperlukan untuk menerapkan ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, fungsi dakwah. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama, segi tingkatan isi atau pesan dakwah. Isi atau pesan dakwah yang disampaikan meliputi beberapa tahap yang harus dicapai, yaitu A. Menanamkan pengertian, yaitu memberikan penjelasan sekitar ide-ide ajaran Islam yang disampaikan sehingga orang mempunyai persepsi atau gambaran yang jelas dan benar dari apa yang disampaikan. Menanamkan pengertian merupakan langkah awal yang harus dicapai dalam aktivitas dakwah karena dari pengertian yang jelas seseorang dapat menentukan sikap terhadap ide itu. B. Membangkitkan kesadaran, yaitu menggugah kesadaran manusia agar timbul semangat dan dorongan untuk melakukan suatu nilai yang disajikan kepadanya. Dengan bangkitnya kesadaran ini merupakan ambang ke arah tindakan amaliyah. C. Mengaktualisasikan dalam tingkah laku, yaitu sebagai realisasi dari pengertian dan kesadaran yang baik dan benar, menimbulkan tingkah laku dan perbuatannya senantiasa didasari oleh ajaran Islam, sehingga nilai-nilai ajaran Islam itu benar-benar berintegrasi dan terjamin dalam kehidupan manusia. D. Melestarikan dalam kehidupan, yaitu suatu usaha agar ajaran Islam yang telah terrealisasi dalam diri seseorang itu dan masyarakat dapat lestari dan berkesinambungan dalam kehidupannya, tidak dicemarkan oleh perubahan zaman yang selalu berkembang. Lalu yang kedua, dari segi misi perubahan masyarakat, M. Syafaat Habib memberikan penjelasan tentang fungsi dakwah sebagai agen perubahan masyarakat sebagai berikut. A. Dari segi praktisnya, maka dakwah memajukan segala bidang tingkah laku manusia maju. Dalam hal ini adalah maju yang positif, yang bersifat baik dan sehat. Dengan demikian, dakwah berfungsi mengarahkan segala aktivitas keperluan dan keinginan manusia untuk mencapai sasaran yang lebih maju tersebut. Dalam hal ini, dakwah akan memberikan tuntutan hidup yang lebih praktis dan religius. B. Dari segi nature atau keadaan manusia sendiri, maka dakwah bukan hanya mengubah keadaan manusia, akan tetapi justru dakwah akan mengembalikan manusia kepada nature fitrah yang benar menuntut kata hatinya. C. Dari segi peranannya sebagai pembaharu masyarakat, maka dakwah sebenarnya memberikan angin baru dan pedoman yang lebih menguntungkan kultur dan sivilisasi manusia. Kultur dan sivilisasi pasti akan bergerak ke arah yang lebih baik.
Maka dalam perjalanannya sudah lebih daripada yang ada, itu dakwah akan selalu memberikan pengarahan terhadap aktivitas manusia agar manusia menuju ke arah yang lebih konstruktif, bukan sebaliknya. Sebab agama tidak menghendaki hal-hal yang dapat merusak. Lalu yang ketiga, tujuan dakwah. Dalam proses pelaksanaan dakwah, dalam arti mengajak manusia ke dalam Islam, diperlukan penetapan tujuan sebagai landasannya. Tujuan dakwah mengandung arah yang harus ditempuh serta luasnya cakupan aktivitas dakwah yang dapat dikerjakan. Dalam bahasa Arab, tujuan disebut dengan istilah al-qarad, al-bughiyat, al-had. Dari beberapa istilah yang berkenaan dengan tujuan di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Dakwah bertujuan kepada Allah sabili rabbik. Namun tujuan dakwah dapat dibagi berdasarkan objeknya. Misalnya, dakwah kepada orang kafir, dakwah kepada ahli kitab, dan dakwah kepada orang beriman. Yang pertama, tujuan dakwah kepada orang kafir. Orang kafir adalah orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Rasulnya sekaligus ajaran-ajarannya. Penolakan mereka menunjukkan bahwa profil yang tampak itu bukan pada prototipenya yang hakiki. Salah satu sifat yang dimiliki manusia adalah sifat ketergantungan. Maksudnya, manusia dengan segala potensi yang dimiliki tidak mampu mengatasi segala kebutuhannya tanpa mengharapkan bantuan dengan manusia dan alam sekitarnya. Lalu yang kedua, tujuan dakwah kepada ahli kitab. Terhadap ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, Al-Quran menunjukkan agar da'i berusaha menanamkan keyakinan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan kitab suci Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara universal. Dan yang ketiga, tujuan dakwah kepada orang beriman. Orang mukmin adalah objek dakwah selain orang kafir dan ahli kitab. Mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan segala hal yang wajib diimani. Sedangkan orang mukmin disebut umat dijabat karena mereka menerima dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan membenarkan ajaran-ajarannya. Predikat mukmin diberikan kepada seseorang setelah tumbuhnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Melaksanakan dakwah kepada orang beriman bertujuan agar mereka intensif melaksanakan amal soleh sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada takhtid, yang kedua tanzim, yang ketiga tindakan berdakwah, dan yang keempat evaluasi. Baik, saya akan menjelaskan takhtid, tanzim, tindakan dakwah, dan juga evaluasi. Yang pertama takhtid. Dalam ilmu dakwah itu mengacu pada proses penyusunan pesan atau narasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan agama atau dakwah kepada orang lain. Lalu yang kedua tanzim, ini mengacu pada penyelenggaraan atau perorganisasian aktivitas dakwah. Ini melibatkan perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan berbagai kegiatan dakwah dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran agama atau pesan-pesan keagamaan. Yang ketiga, tindakan berdakwah adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyebarkan ajaran agama atau pesan-pesan keagamaan kepada orang lain. Dan yang keempat, evaluasi. Dalam ilmu dakwah adalah proses penilaian yang sistematis terhadap berbagai aspek dari kegiatan dakwah. Tujuan utama evaluasi dalam konteks ini adalah untuk mengukur efektivitas dan dampak dari upaya dakwah, serta untuk memahami apa yang telah dicapai dan apa yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, da'i, yang kedua mad'u, yang ketiga maddah, yang keempat wasilah, yang kelima thoriqah. Yang pertama itu da'i. Seorang da'i adalah seorang yang berupaya untuk menyebarkan pesan Islam dan memotivasi orang lain untuk memahami dan mengikuti keyakinan tersebut. Yang kedua mad'u. Mad'u adalah individu yang menjadi fokus atau tujuan dalam upaya dakwah untuk mengenalkan atau menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Yang ketiga maddah. Maddah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da'i kepada mad'u. Lalu yang keempat ada wasilah.
Wasilah adalah sesuatu yang menyambung dan mendekatkan sesuatu dengan yang lain atas dasar keinginan yang kuat untuk mendekat. Atau bisa disebut konteks agama Islam merujuk pada perantara atau sarana yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, thariqah. Thariqah adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada suatu jalan atau tarekat yang digunakan untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Thariqah ini adalah jalan spiritual dan praktik-praktik khusus yang diikuti oleh beberapa kelompok muslim yang bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan mencapai kesucian. Thariqah sering melibatkan meditasi, zikir, dan bimbingan dari seorang guru spiritual. Dan yang terakhir, objek studi ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah itu terbagi dua. Yang pertama ada objek formal dan yang kedua objek material. Objek formal ilmu dakwah atau segi khusus yang dibahas dari keumuman optik material tersebut adalah bentuk-bentuk penyampaian suatu ajaran Islam dari seseorang atau kelompok yang lain. Lebih lanjut, objek formal ilmu dakwah ini akan berkaitan dengan persoalan mengenai materi dakwah, bentuk-bentuk sasaran dakwah, cara-cara atau metode penyampaiannya, efek penyampaian ajaran Islam tersebut pada sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menerima dakwah. Lalu yang kedua, objek material. Objek material ilmu dakwah adalah bentuk-bentuk penyampaian suatu message atau pesan yang berupa ide, ideologi, ajaran agama, dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau kelompok lain. Nah, jadi segitu saja penjelasan dari saya mengenai tinjauan umum tentang ilmu dakwah, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, lalu proses dan unsur-unsur dakwah, dan yang terakhir tadi objek studi ilmu dakwah. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.